Basic English Grammar with English House. Di video kali ini kita akan belajar tentang possessive adjectives. Nah, apa itu possessive adjective? Yuk kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Oke, jadi yang dimaksud dengan possessive adjective adalah kata sifat untuk menyatakan kepemilikan atas sebuah benda atau noun. Jadi ketika kita ingin menyatakan kepemilikan atas sebuah benda, kita menggunakan possessive adjective. Contoh possessive adjective ada beberapa. Yang pertama ada kata my yang memiliki arti kepunyaan saya. Oke, misalnya buku milik saya, bahasa Inggrisnya my book. Yang kedua ada kata his. Nah, kata his ini menunjukkan arti kepunyaan dia, tapi untuk laki-laki. Ya, jadi kata his ini untuk laki-laki. Misalnya pulpennya, berarti his pen-nya di sini merujuk kepada seorang laki-laki. Kemudian her menunjukkan arti kepunyaan dia, tapi untuk perempuan. Jadi her, bukan bacanya here atau here, tapi her. Misalnya tasnya atau tas miliknya, nya di sini merujuk kepada perempuan, berarti kita mengatakan her bag, her bag. Next ada kata your, berarti kepunyaan kamu. Your book, your bag. Kemudian our menunjukkan kepunyaan kami atau kita. Misalnya ayah kami di bahasa Inggris kan menjadi our father. Ibu kami, our mother. Jadi our menunjukkan kepunyaan kami. Its. Nah, kalau its menunjukkan kepunyaan dia yang berarti hewan ataupun benda mati. Jadi ingat teman-teman, kata its ini tidak memiliki koma ya. Jadi tidak memiliki koma, bersambung tulisannya its. Menunjukkan kepunyaan dia berarti hewan. Misalnya ada seekor kucing. Kucing ini ekornya panjang. Kita bisa bilang its tail, ekornya. Its tail is long, ekornya panjang. Kemudian their menunjukkan kepunyaan mereka, misalnya their car, mobil mereka ya. Nah, teman-teman bisa lihat rumahku, ku ini menyatakan kepemilikan atau rumah saya. Jadi bahasa Inggrisnya my house, bukan I house, tapi my house. Rumahku, rumah milikku, my house. Rumahku berwarna biru, my house is blue. Jadi bukan I house is blue, melainkan rumahku berwarna biru, my house is blue. Bukumu sama dengan your book, mu, buku milik kamu, buku milikmu. Kita menggunakan kata your book. Next, bukumu rusak, your book is broken. Selanjutnya ada kata his, mobilnya, his car. Katanya di sini atau miliknya merujuk kepada seorang laki-laki, menjadi his car, mobilnya. Misalnya mobilnya mahal, his car is expensive, mobilnya mahal. Next, kita merujuk kepada orang perempuan, berarti her. Misalnya sekolahnya, nya di sini merujuk kepada perempuan, berarti her school. Contoh kalimatnya, sekolahnya jauh. Bahasa Inggrisnya her school is far. Contoh yang lain. Their, mereka, ibu mereka, their mother. Jadi bukan they mother, tapi their mother, ibu mereka. Ibu mereka sedang memasak. Their mother is cooking. Jadi their, bukan they. Paman kami. Kami diganti menjadi kata our, menjadi our uncle. Paman kami adalah seorang dokter. Our uncle is a doctor. Jadi bukan we uncle ya, tapi our.
Walaupun sama-sama artinya kami, tapi our di sini menunjukkan kepemilikan. Kemudian kita masuk ke its. Nah, misalnya ekornya, nya di sini merujuk kepada seekor hewan, entah itu kucing atau anjing atau lain sebagainya. Kita menggunakan kata its. Ekornya berarti its tail. Ekornya panjang, its tail is long. Seperti itu teman-teman. Nah, terkadang kita juga bisa menggunakan nama orang, ya. Misalnya saja ada kalimat bukunya Alicia. Jadi ada buku yang merupakan miliknya Alicia atau bukunya Alicia. Nah, ketika kita menggunakan nama orang, langsung saja kita menuliskan nama orangnya atau menyebutkannya, tetapi di bagian akhir namanya kita memberikan huruf atau koma di atas, namanya apostrofi. Kemudian ditambahkan S, ya, menjadi Alisa's book. Bukunya Alisa menjadi Alicia's book. Mobilnya Joko. Nah, sama dengan ini ya. Jadi di akhir nama orangnya diberikan koma atas kemudian tambahkan huruf S. Nah, koma atas dan huruf S ini menandakan kepemilikan. Misalnya mobilnya Joko menjadi Joko's car. Rumahnya Adam dan Joko. Nah, gimana kalau orangnya ada dua yang disebutkan? Nah, huruf S dan koma atasnya itu atau apostrofinya diletakkan setelah orang yang kedua disebutkan. Misalnya Adam dan Joko berarti Adam and Joko's house. Diletakkan setelah kata Joko. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, kita lihat contoh berikutnya. I have a book. My book is green. Jadi I have a book. Saya memiliki sebuah buku. My book is green. Bukuku berwarna hijau. Jadi bukan I book is green ya. Jadi kita menggunakan kata my. My book berarti buku milik saya. Jadi kata I berubah menjadi my. Selanjutnya, you have a ball. Kamu memiliki sebuah bola. Your ball is nice. Bola kamu atau bolamu, bola milikmu bagus. Jadi bukan you ball, tapi your ball. You menjadi your. Selanjutnya, he has shorts. He merujuk kepada dia, tetapi laki-laki. Has memiliki shorts, celana pendek. He has shorts. Dia memiliki celana pendek. Nah, his shorts are brown. Celana pendeknya atau celana pendek miliknya ini si laki-laki berwarna coklat. Jadi he menjadi his. He has shorts. Dia memiliki celana pendek. His shorts, celana pendeknya berwarna coklat. Next, she. She merujuk kepada perempuan. She has a dress. Dia memiliki dress atau pakaian perempuan. Her dress is white and blue. Jadi pakaiannya berwarna putih dan biru. Kata she berubah menjadi her. Her artinya kepemilikan, miliknya dia. Next ada gambar teddy bear atau doll. It has a tie. It ini merujuk kepada boneka. Jadi boneka ini it has a tie, memiliki tie. Itu dasi. Its tie is red. Dasinya berwarna merah. Ya, its tie, dasinya, nya artinya miliknya ini si boneka, berwarna merah. Kata it menjadi its. We have a car. Kami have a car, memiliki sebuah mobil. Nah, our car is nice. Mobil kami bagus. Jadi bukan menggunakan kata we car ya. Jadi kalau mau mengatakan mobil kami berarti our car. Our car is nice. Kata we menjadi our. You have uniforms. Kamu memiliki seragam. You. Nah, you menjadi your. Your uniforms are red and white. Seragammu berwarna merah dan putih. Kata you berubah menjadi your. They have costumes. Mereka memiliki kostum. Their costumes are funny. Kostum mereka lucu. Kata they yang artinya mereka, kemudian kita rubah menjadi their costumes. Kostum milik mereka are funny. Kata they menjadi their.
Nah, don't forget, jangan lupa ya, each personal pronoun has its own possessive adjective. Jadi I menjadi my, you menjadi your, he menjadi his, she menjadi her, it menjadi its, we menjadi our, you menjadi your, and they menjadi their. Nah, terkadang kita juga di kelas atau di mana saja menemukan sebuah benda, tapi kita tidak tahu siapa pemiliknya. Mungkin kita akan bertanya kepada orang yang ada kita lihat, milik siapa ini? Misalnya ada sebuah buku, bukunya siapa ini? Nah, bahasa Inggrisnya adalah whose book is this? Jadi, whose, milik siapa? Kata whose ini merujuk kepada milik siapa, siapa yang punya. Oke, whose book is this? Atau kata ada tas kita lihat, kita tidak tahu siapa yang punya, dan kita bertanya kepada seorang siswa, misalnya, hey, tasnya siapa ini? Nah, kalau kita bahasa Inggris kan menjadi whose bag is this? Whose, tasnya siapa? Miliknya siapa? Whose bag, tas. Whose bag is this? Tasnya siapa ini? Jadi, formula yang kita pakai adalah whose titik-titik is this. Kalau bendanya itu terjangkau atau bisa kita pegang. Tapi kalau bendanya jauh, tidak terjangkau, bisa pakai that. Whose bla 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 is that. Seperti itu teman-teman. Okay, thank you. And don't forget to subscribe ya. Dan insya Allah di halaman ini ataupun di video ini kita menyediakan worksheet di video deskripsinya. Silakan teman-teman lihat di deskripsi video. Bisa diklik linknya, kemudian lembar kerja atau worksheetnya bisa dikerja secara online. Okay, thank you so much for watching. Don't forget to subscribe and wassalamualaikum and bye-bye.